salin kepada penyalin-penyalin. Al-Quran itu juga kan melalui Jibril. Selalu lari ke Al-Quran, selalu lari ke Al-Quran. Harus dong. Padahal saya ketika bercerita tentang Al-Quran, cerita tentang apa yang diterangkan oleh Al-Quran mengenai jaminan keselamatan, saya tidak pernah mengaitkan dengan kitab Anda. Tidak pernah, karena memang sudah baku di dalam kitab saya. Justru sekarang, itu ya, justru itu. Ketika Anda saya tanyai, mana di dalam kitabmu jaminan Tuhan. keselamatan kepada Kristen? Jadi Quran itu Anda mengatakan ada. Kemudian itu Jibril adalah firman Allah. Muhammad, Mana? kemudian Buktinya ucapan Yesusnya mana? Tidak ada. Anda tidak bisa menunjukkan. Itu kepada penyalin-penyalin Al-Quran. Ya, jadi kalau Anda tidak percaya Alkitab ya itu. Nah itu begini. Saya juga kan tidak percaya Quranmu. Oke. Sama bro. Jadi kalau kita diskusi, Anda gunakan Quran Anda, saya gunakan Alkitab saya. Kalau Anda tidak percaya, faktanya Anda menyerang Quran, Anda tidak bisa membuktikan dalil dari dalam kitab Anda. Contoh misalnya, ketika di dalam Al-Quran, Anda juga tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa di batu hitam itu tertulis dalam Quranmu. Tidak ada jaminan keselamatan menyembah batu hitam. Yang waktu Muhammad menerima wahyu itu tidak ada juga saksinya. Sama bro. Jadi kalau mau cari andai saja saya mengatakan kepada Anda, jaminan keselamatan di Islam itu adalah siapa yang menyembah batu hitam akan diselamatkan. Ini kan saya tidak mengatakan itu. Tidak ada dalil itu. Tidak ada dalil itu. Tidak ada tuduhan itu. Kamu buat-buat dalilnya. Di awal saya menerangkan tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalilnya ada. Jadi kalau dosa itu tidak dihapus, tidak di. Tapi kenapa kemudian Anda lari ke batu? Ya? Kenapa tidak ada jaminan masuk surga kalau dosa itu tidak diampuni atau dihapus? Kenapa Anda lari ke batu? Gitu loh. Ya karena batu itu bisa menghapus dosa. Kata siapa? Ya itu. Kata hadismu, kata Muhammad. Itu sebabnya saya katakan. Itu ajaran siapa? Manusia itu. Aduh, betul-betul inilah orang gila ini ya. Kalau ditemani diskusi ya kayak gini. Jangan emosi bro. Bukan emosi. Bukan emosi kawan, sahabatku bukan. Saya katakan Anda itu orang gila gitu loh. Karena di dalam Islam tidak ada jaminan keselamatan itu cium batu. Orang kalau tidak dihapus dosanya tidak akan masuk surga itu. Jadi harus. Itu kan asumsi Anda bahwa harus cium batu supaya dihapuskan dosa. Ya itu hadismu mengatakan itu bagaimana kalau hadis? Justru ayat Al-Quran itu menerangkan tidak seperti itu. Itu sabda Nabi itu. Makanya saya katakan itu perintah manusia, bukan perintah Allah. Ini dia. Anda memaksakan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Diminta dalilnya Anda tidak bisa menunjukkan. Makanya Anda itu membaca kitab saya aja, Anda tidak bisa. Tapi Anda seakan-akan mau menghakimi saya yang paham ini. Makanya saya katakan Anda gila. Ada terjemahannya. Anda gila berarti Anda gila, kan gitu. Ya jangan emosi bro. Saya tidak emosi. Apakah ketika saya mengatakan orang gila itu gila saya emosi? Tidak. Karena memang Anda gila. Coba. Saya hanya ketawa. Saya mengatakan Anda gila karena Anda menyembah manusia. Kedua, Anda mengatakan saya mencium batu itu adalah hukumnya wajib supaya diampuni dosa. Padahal dalil saya sudah bacakan tadi. Siapa yang mengikuti perintah Allah, perintah Rasul, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kemudian Anda mencoba untuk menepis semua yang saya uraikan dengan menuduh bahwa kami itu harus mencium batu. Coba. Batu hitam bagaimana Anda saya tidak katakan sebagai orang yang gila kalau begini? Batu benda mati bisa menghapus dosa dengan manusia. Bisa menghapus dosa. Mana yang masuk akal, bro? Selamat siang, boleh ikutan? Waduh, mana ada umat Islam itu menyembah batu? Sebentar, Babilon. Mana dalilnya Anda menuduh kami menyembah batu? Saya tidak bisa. Saya tidak bilang menyembah batu, tetapi saya katakan batu hitam bisa menghapus dosa. Saya minta dalilnya, Anda tidak bisa tunjukkan dalilnya. Ini gimana ceritanya? Dalilnya pada hadis. Hadis apa? Hadis itu ada ribuan bahkan jutaan. Nomor berapa? Siapa perawinya? Siapa sanadnya? Bagaimana matanya? Ini tinggal klik saja, keluar batu hitam. Diklik di mana?
Apa hadisnya? Coba. Coba sebutkan aja. Nanti saya coba klik Mas Wawa. Kan dari tadi saya minta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hadisnya hadis siapa? Nomor berapa? Kita klik bareng-bareng hadisnya. Menuduh sesuatu yang Anda tidak bisa bawa buktinya ke sini. Itu namanya orang gila. Anda menuduh saya mencuri ayam. Mana buktinya saya mencuri ayam? Anda bisa buktikan. Tidak bisa, berarti Anda menuduh. Pada hadisnya. Buktinya pada hadisnya. Cek saja mana di hadisnya? Hadis. Mana hadisnya yang menerangkan bahwa batu itu menghapus dosa? Banyak hadisnya. Tinggal di. Ini saya udah siapin nih kitab hadis Imam Bukhari. Mau imam siapa? Hadis mana? Tinggal saya klik. Coba yang mana? Coba, sebutkan. mana? Oke, dicari apa ya? Sebentar. Menuduh tapi tidak bisa kasih bukti. Ini dari tadi udah berjam loh. Giliran saya minta bukti menyembah Yesus itu mendapatkan keselamatan, mana? Ini dari diriwayatkan bahwa Ibn Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah. Hadis siapa? Nomor berapa? Menyentuh mereka berdua. Tidak begitu cara belajar hadis itu, tidak begitu. Aduh, payah nih orang. Tirmidzi. Nanti, ya, hadis Tirmidzi nomor berapa? Nanti saya janji setelah kalau nanti jangan bahas sekarang, Bang. Saya akan share ya. Saya akan share di grup. Kalau nanti jangan bahas sekarang. Kalau nanti ya nanti. Anda menuduhnya sekarang, buktinya besok. Gimana ceritanya? Soalnya ada dalam catatan saya. Saya ada catatan. Ya, berarti catatan Anda coba tunjukkan. Ternyata Anda tidak bisa menunjukkan. Nanti katanya, ada di catatan saya. Tunjukkan, nanti. Ada di catatan saya, nanti. Setelah diskusi saya akan share. Ya. Diriwayatkan Mbak Ibn. Yang dibutuhkan itu sekarang. Aduh, ini makanya saya malas berdebat sama orang kayak begini ya. Batu hitam dan Al-Quran Al-Yamani adalah penebusan dosa. Ini sebetulnya bro sudah banyak kali dibahas. Tapi Anda tidak mau mengakui, ya terserah. Kalau sudah sering kali dibahas, Anda sudah tentu bisa memberikan bukti. Buktinya Anda hanya mengatakan nanti. Dengan saya sudah katakan ya, jaminan kehidupan kekal saya sudah kasih ayat, tapi Anda tidak mana jaminan penyembah Yesus masuk surga, mana? Tulisan siapa? Mana jaminan Yesus yang menyembah Yesus masuk surga, mana jaminannya? Anda nggak bisa tunjukkan. Anda juga kan tidak bisa tunjukkan akan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Anda tidak bisa menunjukkan menyembah Yesus itu adalah masuk surga. Anda nggak bisa menunjukkan. Saya sudah tunjukkan tadi. Mana? Oke, saya buka internet. Yang mana dalilnya? Nipu aja terus. Ini ini saya buka hadis At-Tirmidzi. Nomor berapa? Saya nomor berapa? Coba Kristen yang baru masuk tolong bantu temannya tuh. Mana dalilnya menyembah Yesus itu jaminan surga? Ada nggak? Saya sudah berulang-ulang. Enggak. Kamu pembohong, kamu penipu, nggak bisa. Akal bulus yang berjalan. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Nenekmu kiper nggak nyambung. Tidak binasa melainkan beroleh yang hidup. Nggak nyambung. Yang saya tanya, yang menyembah Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yang saya tanya, yang menyembah Yesus, saudara. Sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari akal bulus, penipu kayak Paulus. Anda mau percaya? Gak bisa Anda menipu, Anda menipu di sini. Tapi itulah yang saya bisa kemukakan. Oke, saya kira enggak nyambung. Anda menipu. Mohon maaf, saya harus katakan Anda itu pendusta, penyesat. Saya minta dalilnya menyembah Yesus itu dapat jaminan surga. Anda tidak bisa membuktikan. Kalau Anda mau bilang penipu, is up to you. Yang penting ya, memang Anda penipu. Saya minta dalilnya. Mana jaminan Yesus kepada penyembah-penyembahnya yang ibadah hari Sabat, menyembah Dia di gereja, menyembah hari Minggu, menyembah Dia di gereja. Mana jaminan Yesus untuk mereka itu? Anda tidak bisa tunjukkan. Jadi mau kayak mana lagi? Mana? Tunjukkan mana dalilnya? Saya sudah sebut tadi berulang-ulang. Mana dalilnya? Kucluk, mana dalilnya? Yang menyembah Yesus masuk surga, mana? Saya hanya ketawa saja, bro. Ya, Anda menertawakan diri Anda. Oke, Bang Juma. Karena sudah berulang kali saya kasih dalil, tapi Anda tidak percaya. Anda bilang itu dalil apa yang kamu kasih saya? Penipu itu namanya. Saya minta, dengar dulu. Kristen itu menyembah Yesus, mendudukkan Yesus menjadi Tuhan, pencipta alam semesta.
Yang penting mana dalilnya? Sebutkan. Mana dalilnya? Mana dasar pijakannya? Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti Anda penipu. Anda mengatakan saya sudah tunjukkan dalilnya. Mana dalil yang Anda tunjukkan? Tapi Anda tidak percaya? Kalau Anda tidak percaya, monggo. Percaya apa? Mana dalilnya menyembah Yesus itu masuk surga? Mana? Saya sudah sebutkan berulang kali, tapi Anda tidak percaya, percuma saja. Di mana? Di kitab mana? Di kitab mana? Biar saya bacakan. Di kitab mana? Dibacakan bahwa menyembah Yesus itu adalah jaminannya surga. Percaya berarti kita harus apa? Menyembah. Ya. Apa guna kita percaya kalau kita tidak mana dalilnya menyembah? Saya tanya mana dalilnya menyembah? Oke, Pak Ferry, gini Pak Ferry percaya nggak bahwa Jokowi itu adalah presiden? Ya, percaya. Percaya? Ya, Anda menyembah itu Pak Jokowi. Anda menyembah Jokowi? Percaya. Anda menyembah Jokowi? Oh, kali Jokowi Tuhan saya menyembah. Nah, inilah yang saya tanya. Mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya Tuhan pencipta alam semesta sehingga dia disembah? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14, kemudian Wahyu 1 ayat 17 18. Itu dalilnya, tapi Anda tidak percaya. Mana dalilnya di situ bahwa menyembah dia? Mana? Mana dalilnya di sana? Mana? Lukas. Anda tidak percaya ya susah juga. Jadi sama, bro. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Mana dalilnya dari Yesus? Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah pencipta alam semesta? Yohanes tadi saya sudah katakan. Yesus mengajarkan dirinya itu adalah utusan Tuhan. Yesus mengajarkan dia adalah Rasul Tuhan. Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang yang mana yang harus saya percaya? Yesus jadi sebetulnya percuma saja sama kata-kata. Oke, sebentar, Pak. Tidak percaya untuk apa? Oke, kita buka satu-satu. Oke. Anda cuma menipu soalnya. Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Satu-satu. Yohanes berapa? Diskusi kita. Karena Anda kan tidak berapa percaya. Yohanes berapa, Ferry? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 1 ayat 4. Oke, kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Berarti berdua ya, bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia. Terus mana keselamatannya mana? Lanjut dulu. Lanjut di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia dan kebenaran. Mana keselamatannya? Oke, yang menjelma menjadi manusia sini siapa? Yesus kan? Firman. Ya, Firman. Ya, Firman telah menjadi manusia. Yaitu bukan Yesus. Allah. Ya. Yesus itu bukan Allah kan? Ya, itulah Allah juga. Oke, ini Firman menjadi manusia, betul? Ya, betul. Sebelumnya itu menjadi daging, jadi manusia. Pertanyaannya, Firmannya masih ada nggak? Ya tetap. Firman itu kekal. Firman itu kekal. Di mana ada Firman itu kekal? Coba ayatnya di mana? Allah itu kekal. Di mana ada Firman? Firman loh, bukan Allah. Saya nanya Firman itu kekal. Ucapannya itu kekal. Firmannya kekal. Apa Yesus katakan? Ya. Ucapan itu kekal. Ya, kalau dari Allah itu kekal. Betul. Pencipta alam semesta ini, Bang, pencipta alam semesta ini sudah menjadi manusia kan? Ucapan Allah itu kekal. Betul. Firman Bang Ferry, pencipta alam semesta ini sudah menjadi manusia. Bingung jawabnya. Kenapa? Siapa yang bingung? Pencipta alam semesta sudah menjadi firman, sudah menjadi manusia. Ya, menjelma menjadi manusia. Kenapa? Oke, berarti pencipta alam semestanya sudah menjadi manusia. Ya. Berarti sudah nggak ada lagi pencipta alam semesta. Tetap ada. Dia itu kekal. Tadi katanya sudah menjadi manusia. Ya, jadi Anda harus paham ya. Apa? Ayo silakan asumsi, ayo. Ya, asumsi. Kenapa asumsi? Silakan. Kenapa asumsi? Firman itu telah menjadi manusia. Ya, betul. Berarti tidak ada lagi firman. Ya, firman itu kekal. Firman itu kekal. Kalau kekal dia tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa? Kenapa tidak mungkin menjadi manusia? Memangnya dia kekal sebagai apa? Dia kekal sebagai apa? Memangnya Anda Allah. Saya tanya, firman itu kekal sebagai apa?
Kenapa firman tidak bisa menjadi manusia? Dia itu saya tanya, firman itu Anda katakan kekal. Firman kekal sebagai apa? Ya. Firman kekal sebagai apa? Ya, firman itu sebagai apa? Ya Tuhan, firman Tuhan. Nah, berarti firman itu kekal menjadi Tuhan. Betul? Tuhan itu sudah Tuhan memang. Kenapa Tuhan menjadi seperti itu? Mulai asumsi bulus. Firman itu asumsi. Anda itu asumsi. Firman itu telah menjadi manusia kan? Ya. Nah, berarti pencipta alam semesta telah menjadi manusia. Ya, kalau dia menjelma menjadi manusia, kenapa tidak? Oke. Berarti dia sudah menjadi manusia. Iya, sudah menjelma menjadi manusia, kenapa tidak? Iya, berarti firman sudah tidak ada dalam kondisi Tuhan, karena dia sudah menjadi makhluk manusia. Tetap kekal. Itulah akal bulusmu. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya firman menjadi manusia? Apa maksudnya? Firman telah menjadi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi manusia. Oke, nah berarti pencipta alam semesta telah menjelma menjadi manusia. Betul? Ya. Berarti kodratnya sekarang menjadi manusia. Ya. Berarti sudah bukan lagi Tuhan. Ya. Kenapa? Oke. Berarti bukan lagi Tuhan. Pada saat Tuhan menjadi manusia, dia bukan lagi Tuhan. Oke? Tapi ingat, dia punya dua. Bulus lagi. Kenapa bulus? Bulus lagi. Kalau bulus, buktinya. Ya, dia bisa memberikan kehidupan yang kekal. Iya, dia kan sudah menjadi manusia. Dia kan sudah menjadi manusia. Ya, kenapa? Berarti kodratnya sudah manusia kan? Kodrat manusia dan kodrat ilahi melekat pada diri Yesus, itu saja. Berarti dia tidak menjadi manusia. Ayo. Kenapa tidak? Kalau dia tidak. Kenapa ada kodrat ilahi? Mana coba Anda tunjukkan? Di mana kodrat ilahi yang diterangkan dalam kitab Anda? Mana dalilnya? Kita lihat saja apa yang dia bisa lakukan. Ya. Apa yang dia bisa lakukan? Ya. Sebagai manusia, dia merasa lapar. Ya. Berarti Anda cuma bulus. Anda cuma bulus. Oh, itu. Kenapa? Oh tidak, Yesus menerangkan di dalam kitab Anda apa yang ada pada dirinya itu semua berasal dari Tuhannya. Yohanes 17 nomor 7. Nah sekarang Anda kemudian menobatkan apa yang dari Tuhannya Yesus yang ada pada diri Yesus itu adalah diri Yesus sendiri. Sehingga Anda melantiknya menjadi Tuhan. Karena dia punya sisi ilahi. Sementara di sisi lain Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah menjadi manusia. Berarti tidak ada lagi Tuhan. Karena telah menjadi manusia. Muncul akal bulus. Muncul akal bulus Anda kemudian. Tidak memahami akan kemahakuasaan Tuhan. Kita punya keterbatasan. Asumsi lagi. Itu bukan asumsi. Itu bukan asumsi. Itu memang nyata. Ya. Asumsi lagi. Katanya Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Kenapa dia bisa memberikan kehidupan yang kekal? Karena dia Tuhan dan Juru Selamat. Oh tidak, Yesus memberikan hidup yang kekal karena Yesus memberikan resepnya untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan menyembahnya, tetapi mengimaninya sebagai utusan Tuhan. Anda ini cuma akal bulus. Akal bulus Anda ini berjalan, mau menyesatkan manusia. Anda katakan Yesus itu telah menjadi manusia. Tapi kenapa kemudian Anda menuhankan manusia? Ayo. Kita bisa menghapus dosa itu ada akal bulus. Itu bukan perkataan Allah, itu perkataan Nabi kamu. Bukan kami tidak mengimani itu. Kami tidak mengimani itu. Anda yang menuduhkan. Kami tidak mengimani. Yang kami imani itu adalah kami bertaubat kepada Allah. Kami memohon ampun kepada Allah. Bukan mencium batu. Mau apa ya? Mau campur-campur, itu sama kan? Anda tidak mengimani ke Alkitab kami, kemudian kamu masalahnya yang Anda ajarkan itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Kata siapa itu katamu? Itu kan katamu. Mana perkataan Yesus bahwa dia harus disembah supaya orang manusia selamat? Yohanes 3 ayat 16.
Yohanes 3 ayat 16 apa yang diterangkan di situ? Percaya. Apa artinya percaya? Percaya berarti jika kamu kasih akan aku, kami akan menuruti segala perintahku. Apa itu perintah? Yaitu menyembah salah satunya Allah. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya ini, pertanyaan Bang Juma, percaya ini percaya bagaimana? Percaya Tuhan, percaya utusan? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kehidupan yang kekal. Akal bulus. Saya nggak masalah. Ya, Akal bulus. Ilham dari Gua Hira. Jadi jangan sama-samakan dengan inilah penyesat yang dari golongan manusia, inilah dia. Jadi Anda juga akal bulus. Tak percaya, ya saya juga tidak percaya Quran Anda, sama kan? Jadi ya kita akal bulus. Yesus itu gini dulu. Bang Ferry, saya tanya sama Anda. Saya tidak percaya Alkitab saya. Demikian juga saya percaya kitab Anda itu adalah terdiri dari ucapan Yesus dan juga karangan pengarangnya. Saya percaya itu. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus datang ke dunia ini. Dengar, Yesus datang ke dunia ini memperlihatkan mujizat, membangkitkan orang mati. Itu agar manusia percaya kalau dia utusan Tuhan, atau manusia percaya bahwa dia itulah Tuhan, pencipta alam semesta? Tidak disebutkan seperti itu. Udah, bubar. Kenapa? Bubar. Sudah. Kita sudahi. Udah berjam. Menyita waktu orang lain. Bentar dulu, jangan bubar dulu, gue baru nyampe. Enggak, kan saya udah tanya. Apakah kemudian Yesus memberikan mujizat, memperlihatkan, membangkitkan orang mati, ini dan itu? Apakah itu supaya dia dipercaya sebagai Tuhan, atau dia dipercaya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah jawab, saya tidak bisa. Ya sudah. Terima kasih. Jaminannya ada adalah poinnya di situ. Udah. Saya tidak beriman. Saya tidak percaya dengan Anda. Saya percaya kepada Yesus. Siapa saja bisa, tapi tidak semua dapat memberikan mujizat. Contoh, Muhammad tidak bisa memberikan mujizat. Saya tidak percaya kepada Anda. Saya hanya percaya kepada Yesus. Hanya jika saya hanya percaya kepada Yesus. Saya tidak percaya kepada Anda yang akal bulus. Oke, sudah. Percaya kepada saya, tapi terima kasih, Pak Peri. Saya hanya percaya kepada Yesus. Oke. Saya pula yang mengakhiri. Terima kasih, Pak Peri. Oke, sabar. Ikat dulu jinnya, Pak Peri. Oke, lanjut. Terima kasih. Sebentar. Kata yang tidak menyinggung, karena kita kan diskusi, kita sudah banyak kali diskusi. Ya, betul. Iya. Udah Pak Peri. Enggak, insya Allah enggak. Lanjut, Bang. Sedalam-dalamnya kalau ada ucapan saya yang salah gitu ya. Yang salah, mohon maaf. Oke, saya juga demikian. Saya di Zoom ini, kita saling memaafkan. Kita NKRI, kita kan hanya diskusi. Oke, siap Bang, siap. Ya, oke, thank you ya, Bro. Terima kasih Bang, makasih. Oke, makasih, Tuhan memberkati. Sama-sama. Ditutup aja Bang Nandar. Pak Peri. Halo. Bentar, Mas Peri. Bentar ini, aku baru datang soalnya. Mas Peri. Halo. Ya. Mas Peri. Ini sudah 3 jam, dari jam 10, 11, 12. Ya, yang mau ditutup aja dulu. Tutup dulu, aku mau lanjut dulu sama Mas Peri. Tutup dulu Bang Nandar. Selanjutnya. Saya mau istirahat dulu ya, Bro. Sebentar Bang Peri, jangan dulu keluar Pak Peri. Sebentar. Lanjut Bang Nandar, tutup dulu. Ya, ini masih ditutup ya. Ya, tutup dulu saya Mas Nandar. haturkan terima kasih kepada dua narasumber, Guru Juma atau Ustadz Juma, dan kepada Bang Peri ya. Adapun perselisihan di dalam perdiskusian itu sesuatu yang hal biasa, dan ini adalah ranah diskusi ya, baik kedua belah pihak, tidak bermaksud mendiskreditkan ajaran tertentu, agama siapapun, terus oknum manapun ya. Ini adalah murni ranah ilmiah, ranah diskusi.
Saya haturkan terima kasih kepada kedua narasumber dan saya terima kasih haturkan kepada Menarasi Ar yang telah berafiliasi dan saya juga haturkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan, yang telah melihat, yang telah mendengarkan diskusi kita pada kesempatan pagi menjelang siang, bahkan sudah siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.